kita mulai pelajaran, silakan sebelumnya dirapikan dulu bangkunya, dirapikan dulu bajunya, rambutnya disisir dulu bagi yang laki-laki. Kemudian duduk yang rapi, fokus, dan siapkan buku catatannya. Nah, selanjutnya yaitu hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Ma'arij ayat 16 sampai ayat 18. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, kalian apakah pernah tahu mengenai kandungan surat Al-Ma'arij? Coba satu orang jawab. Kandungan surat Al-Ma'arij. Kepastian hari kiamat, sifat orang kafir dan sifat manusia. Ya, betul. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik penghuni neraka? Mengingkari dari Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya, menyembah kepada selain Allah dan berhamba. Ya, betul. Oke, mengapa kita harus belajar mengenai kandungan Al-Ma'arij ayat 16 sampai ayat 18? Yaitu agar yang pertama jelas, agar siswa dapat membaca dan memahami surah Al-Ma'arij dari ayat 16 sampai ayat 18. Selanjutnya siswa juga dapat memahami pokok kandungan dan keutamaan ayat secara ringkas. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap cinta dan hormat kepada Al-Quran dalam perilaku sehari-hari. Oke, baik, kita mulai langsung ke materinya. Jadi untuk hari ini saya ingin kalian pertama saya membaca ayatnya dulu, selanjutnya nanti kalian ikuti. Jadi misalnya saya baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian ikuti bareng-bareng bersama. Paham? Oke, baik. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita membaca surah Al-Ma'arij ayat 16. Baik, dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, diperhatikan ayat ke-16. Nazza'atal lisyawa. Silakan. Kita baca dua kali lagi. Nazza'atal lisyawa. Silakan. Sekali lagi. Nazza'atal lisyawa. Yang artinya adalah yang mengeluarkan kulit kepala. Oke. Baik, kita lanjutkan ke ayat 17. Seperti tadi. Tad'u man adbara wa tawalla. Silakan. Dua kali lagi. Tad'u man adbara wa tawalla. Silakan. Tad'u man adbara
yaitu membelakangi kebenaran dan berpaling dari ajaran agama. Jadi mereka itu menolak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka juga mengingkari keimanan dan lebih memilih jalan kesesatan. Ini mencakup penolakan terhadap tauhid dan syariat yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu kita baca ayat 18. Seperti tadi ya. Wa jama'a fa'aw'a. Silakan. Wa jama'a fa'aw'a. Saya lagi. Wa jama'a fa'aw'a. Silakan. Wa jama'a fa'aw'a. Saya lagi. Wa jama'a fa'aw'a. Silakan. Wa jama'a fa'aw'a. Yang artinya adalah Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Nah, kandungan ayat 17. Jadi ayat ini menggambarkan orang yang sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lalu menyimpannya rapat-rapat tanpa menunaikan hak-hak yang ada di dalamnya. Hak-haknya itu seperti hak orang lain, misalnya untuk orang miskin atau anak yatim piatu, yang mereka sebenarnya punya hak di harta kita. Namun karena kita tidak mengeluarkannya dalam bentuk sedekah atau zakat, itu hartanya menjadi itu tidak tersampaikan hak mereka. Jadi orang-orang seperti itu tuh kikir dan enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti yang tadi saya bilang, zakat, bersedekah, atau membantu bersama. Nah, jadi untuk hikmahnya yaitu kita harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencegah kita dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya yaitu meyakini adanya hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari apa? Hari kiamat. Di mana semua amal kita akan diapain? Dihitung, ya. Nah, selanjutnya yaitu ini juga sebagai peringatan keras terhadap orang-orang yang memiliki sifat yang kikir dan tamak, bahwa pada hakikatnya adalah harta itu adalah amanah yang seperti saya bilang tadi, ada hak-hak orang di dalamnya yang kita harus salurkan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu melalui zakat atau sedekah tadi. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan ke kesimpulan, apakah ada yang ditanyakan mengenai materinya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, baik. Saya minta tolong ke saudara Tamam. Boleh dibacakan kesimpulannya? Kelihatan? Silakan. Kesimpulannya dari ayat 16 dan 17 adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini tidak hanya melukiskan keseharian siksaan di neraka jahanam yang apinya mampu merusak seluruh kepala, tapi juga memberikan identifikasi yang jelas mengenai perilaku yang menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita sebelum tutup, saya mau nanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah orang yang memiliki banyak harta, terus selanjutnya dia punya banyak harta, tapi dia jarang menyedekahkannya? Menurut kalian, apakah hak-hak orang lain itu tersalurkan seperti yang butuh gitu loh? Tersalurkan atau tidak? Tidak. Karena orang-orang yang tamak itu menyimpannya ya. Oke. Baik. Sebelumnya saya mau nanya nih sebelum selesai. Saya mau nanya, jelaskan dua golongan manusia yang akan masuk neraka ke dalam api yang bergejolak. Silakan satu orang. Orang-orang yang tamak dan kikir. Oke, betul. Selanjutnya saya mau nanya lagi.
Subhanahu wa Ta'ala melarang menimbun-nimbun harta dan menyembunyikannya rapat-rapat. Silakan. Karena itu mencoba kita dalam menunaikan hak-hak orang lain yang berada di dalam masyarakat. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita kembali. Oke, mungkin untuk tugas minggu depan itu saya akan memberikan kalian tugas. Jadi kalian coba tulis contoh-contoh di dunia nyata atau di real life, bagaimana sih orang-orang tamak itu kehidupannya. Misalnya seperti yang kasus kemarin tuh, ada yang koruptor, atau misalnya yang terima suap, atau misalnya yang hakim atau jaksa yang korupsi terus, atau pejabat-pejabat di negeri mana gitu, itu dia korupsi terus. Nah, itu tugas untuk minggu depan dikumpulkan. Baik.